selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita menaikkan syukur dan doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan buat setiap kami. Hamba-Mu ini bersama dengan keluarga kami, bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami telah Tuhan tolong. Kami bisa melewati malam karena penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu ya Allah. Kami bawa pujian kami bagi Tuhan. Kami bawa syukur kami bagi Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau dan perbuatan-Mu yang tiada pernah habis bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membutuhkan urapan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Sebab itu tolonglah kami, pimpinlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menolong kita mengerti bagaimana Tuhan memperhatikan aku. Tuhan memperhatikan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang memperhatikanku. Allah yang memperhatikanku. Aku diperhatikan oleh Allah. Bagian ini mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan untuk bangkit, untuk bersemangat dalam situasi keadaan yang kita hadapi. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita dalam keadaan yang sendirian, atau kita seperti sudah tidak sanggup dan tidak mampu, bagian firman ini meneguhkan hati kita. Tuhan memperhatikanku. Tuhan memperhatikanku. Aku diperhatikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini membuktikan, menunjukkan bagaimana Allah memperhatikan kita. Yang pertama, yang menjadi dasar kenapa kita berani berkata Allah memperhatikan aku, dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Mengapa kau berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allah? Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Berbicara tentang Tuhan ialah yang kekal, yang dari penciptaan bumi, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini menjelaskan tentang kekekalan Allah yang memberi, yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan Allah itu ada. Dari bumi diciptakan, dari ujung ke ujung. Tidak ada yang tidak Tuhan ketahui, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab itu Tuhan adalah kekal. Dari awal sampai akhir, dari ujung sampai ujung, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
apalagi hidup kita. Tidak ada yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Maka janganlah kita berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan itu Allah yang kekal. Sebelum kita lahir sampai nanti kita selesai berpulang ke rumah Bapa di sorga, itu Allah sudah ada. Sehingga tidak ada yang tidak tidak dilihat oleh Tuhan. Tidak ada, semuanya dilihat. Termasuk hak-hak kita, termasuk bagian hidup kita sebagai umat Allah. Maka tidak ada yang tidak terperhatikan. Segala sesuatunya ada di dalam kemahatauan Allah yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, saya dan Bapak Ibu Saudara diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak didengar, tidak ada yang tidak diketahuinya, segala sesuatu diketahuinya. Maka hari ini mari kita bersemangat, hari ini mari kita bangkit. Engkau dan aku adalah anak-anaknya yang diperhatikannya, yang tidak tersembunyi. Maka jika ada hak kita yang direnggut oleh orang, jika ada hak kita yang ditindas oleh orang, percayalah itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan bertindak bagi kita. Yang pertama, ingatlah kita diperhatikan oleh Allah. Karena kita tidak tersembunyi dari hadapannya, sebab Dia Allah yang kekal. Yang kedua, ingatlah kita diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-28 bagian berikutnya dikatakan, Tuhan, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memperhatikan kita karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dari awal sampai akhir kehidupan di bumi ini Tuhan lihat, Tuhan tahu. Yang kedua, ingatlah kita diperhatikan Tuhan, dan dalam perhatiannya yang kedua, Dia memberi kekuatan bagi kita. Dia memberi kekuatan bagi kita dalam pengetahuannya terhadap pribadi kita, terhadap hak kita, terhadap kondisi kita. Tuhan tahu sebagaimana keberadaan kita. Dia tahu siapa-siapa yang menjadi lelah. Dia tahu siapa-siapa yang menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Seakan-akan kita ini menjadi lelah karena diri kita sendiri, atau kita menjadi lesu dan tidak ada yang paham dengan keadaan kita. Seringkali dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita mengasuh anak, dalam kehidupan pelayanan kita, terlalu berat beban hidup kita sampai energi kita habis. Ingat Tuhan Yesus mengundang siapa pada saat itu? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ini juga berkaitan dengan hal ini, sama. Orang yang kehabisan energi, orang yang lelah, orang yang menjadi weakness, tidak lagi bertenaga. Orang yang tidak bertenaga itu, siapa saja yang tidak bertenaga, kehabisan tenaga, kehabisan energi, karena beban berat hidupnya, karena situasi pergumulannya, Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Tuhan tidak pernah menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, hikmatnya, selalu ada solusi di hadapan Allah. Tak terduga pengertiannya, tak terselami pengertiannya, tak terselami pemikiran-pemikiran Allah, pengetahuan Tuhan itu. Maka jika saya dan Bapak Ibu Saudara lelah, jika saya dan Bapak Ibu Saudara tidak berdaya, hopeless, kehilangan semangat,
Tuhan Allah kita akan menambahkan semangat buat kita. Tuhan akan menambahkan kekuatan buat kita. Tuhan akan menjadikan orang-orang yang lelah dan lesu itu menjadi kuat seperti seumpama burung Raja Wali. Burung Raja Wali memiliki masa terbang, memiliki masa dengan kekuatan sayapnya. Ada waktu-waktunya bulu-bulunya itu harus dicabutin dan tidak bisa lagi dipakai. Dan Tuhan memberikan masa untuk mereka berdiam diri, mencabuti bulu-bulunya sampai bertumbuh bulu-bulu yang baru dan akhirnya memiliki kekuatan kembali yang baru sehingga dia bisa menjadi terbang tinggi. Demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara. Jika kita lelah, jika kita lesu, jika kita tidak berdaya, jika kita kehilangan semangat, mari kita nanti-nantikan Tuhan. Ingatlah Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan siapa-siapa yang menanti-nantikan Tuhan. Siapa yang sedang mengambil waktu untuk terus-menerus dari waktu ke waktu datang kepadanya. Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Jika dari beban hidupmu engkau menjadi lelah, jangan engkau healing dengan jalan-jalan dan menghabiskan uangmu. Masuklah ke kamarmu, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan baru bagimu. Ya, Dia memperhatikanmu. Di kamarmu engkau diperhatikannya. Di masa lelahmu engkau diperhatikannya. Nantikanlah Tuhan, carilah Tuhan. Dia tidak pernah menjadi lelah, maka saat kita lelah kita diberi kekuatan. Dia tidak pernah menjadi lesu dan kita akan ditolongnya di tengah kelesuan. Kita akan bisa kuat, kita akan mampu menghadapi hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Ingatlah kita diperhatikannya karena Dia Allah yang mengetahui kita dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir Dia tahu. Yang kedua, nantikanlah Tuhan karena Dia memperhatikan kita. Dalam kelelahan dan kelesuan, ketidakberdayaan kita, Dia datang memberikan kekuatan, Dia datang memberikan semangat. Dia mengubahkan kita dengan memberikan kekuatan baru, sehingga kita akan mampu berlari, mampu berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi tiap tantangan dan persoalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penghiburan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Hari ini kami bersemangat. Hari ini kami bersuka cita. Karena Tuhan memperhatikan kami. Tuhan melihat kami. Tuhan, Engkau Allah yang tahu kelelahan-kelelahan kami. Engkau tahu kelesuan kami. Dan kami bersyukur Engkau melihat kami. Engkau bertindak bagi kami. Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani dan menikmati pemulihan-pemulihan dari Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.